Oke, baik, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan Google Form untuk penyebaran kuesioner secara online. Nah, mungkin ya penelitian dahulu menggunakan cara yang lama, yaitu menggunakan hard copy atau printan dan dibagikan langsung kepada responden. Namun sekarang Anda bisa melakukan penyebaran kuesioner secara online, yaitu dengan memanfaatkan Google Form. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara memanfaatkan Google Form, silakan ikuti tutorial ini ya. Akan saya jelaskan semua langkah-langkah dan cara-cara melakukan settingan pada Google Form untuk menghasilkan tampilan yang menarik untuk kuesioner Anda. Oke, langkah yang pertama adalah kita siapkan terlebih dahulu pertanyaan atau pernyataan yang akan kita gunakan pada kuesioner kita. Jika sudah disediakan dalam bentuk seperti ini ya, seperti yang teman-teman lihat sudah saya sediakan, langkah selanjutnya kita masuk pada Google Drive. Untuk masuk pada Google Drive, bisa teman-teman di sini ketik dengan kata kunci Google Drive ya, jika menggunakan browser yang berbeda. Apabila teman-teman menggunakan browser Google Chrome, maka di sini teman-teman bisa langsung klik ya bagian sini, kemudian pilih Google Drive ya atau Drive ya di sini. Nah, selanjutnya untuk merapikan ya tempat penyimpanan teman-teman, saya sarankan untuk membuat foldernya terlebih dahulu. Tujuannya apa? Ketika teman-teman mencari file kuesionernya, itu tidak bingung atau tidak membingungkan ya. Untuk membuat folder baru ya, kita klik di bagian button ini ya, ada tanda plus atau tambah dengan kata baru ya. Kita klik, kemudian kita pilih folder baru ya. Dan kita beri nama kuesioner. Oke. Nah, setelah sebuah folder sudah kita buat dengan nama kuesioner, selanjutnya kita buka foldernya terlebih dahulu yang sudah kita buat tadi. Kenapa? Agar Google Form yang akan kita buat nanti secara otomatis akan masuk pada folder kuesioner ini. Selanjutnya kita akan membuka halaman Google Form. Untuk membuka halaman Google Form, di sini teman-teman cukup menambahkan button ini lagi ya, yang ada tanda plus. Kita klik, kemudian kita menuju pada Google Formulir atau Google Form ya. Kita klik. Ya, selanjutnya kita akan diarahkan ke tampilan halaman Google Form. Nah, di sini ada dua bagian ya, di sini bisa teman-teman hapus saja terlebih dahulu ya untuk bagian bawah ya. Akan saya tunjukkan tahap demi tahap ya, bagaimana mendesain halaman kuesioner yang menarik ya untuk dibagikan kepada respondennya. Untuk itu ya, ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita tentukan judulnya dulu ya. Di sini kita bisa isi ya, judulnya yang saya gunakan adalah kuesioner penelitian. Nah, ini yang saya gunakan ya untuk judulnya. Bisa teman-teman gunakan judul sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kemudian setelah kita mengisi judul, kita mengisi deskripsi formulirnya. Untuk deskripsi formulirnya, kita isi dengan apa? Nah, untuk deskripsi formulirnya kita isi dengan sapaan ya, terhadap responden kita atau calon responden kita. Nah, dikarenakan ini adalah penelitian akademis, maka cara menyapa pun harus formal ya, secara formal. Seperti ini ya, kita seperti menulis surat gitu kepada seseorang. Nah, di sini saya gunakan channel saya saja ya untuk sebagai contoh, dan untuk kebutuhan teman-teman bisa disesuaikan dengan keadaan penelitian teman-teman ya, dan kampus teman-teman dan sebagainya, di mana kita membutuhkan bantuan mereka untuk melakukan sebuah penelitian. Setelah kita mengisi deskripsi seperti ini, kita bisa coba terlebih dahulu untuk melihat tampilannya ya. Tampilannya yang sudah kita buat ini akan seperti apa. Untuk melihatnya kita cukup klik ikon mata yang ada di sini ya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Sapaan pembukanya ya, kita memperkenalkan diri dulu ya, untuk apa kuesioner ini dan sebagainya kita jelaskan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah dalam sebuah penelitian kita membutuhkan deskripsi ya, deskripsi responden atau karakteristik responden. Nah, karakteristik responden itu seperti apa? Itu untuk kita mengetahui tingkatan umur, tingkatan pendidikan, tingkatan jenis kelamin, dan yang lainnya ya, sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman butuhkan pada penelitian teman-teman. Nah, untuk tambahkan bagian ya, untuk menambahkan bagian kita menggunakan ini ya, tambahkan bagian yang ada ini ya dengan ikon dua balok ya. Kalau saya gambarkan di sini kelihatan seperti dua balok. Nah, kita klik. Oke, akan muncul bagian yang kedua ya.
Nah, bagian yang kedua kita bisa isi dengan karakteristik. Kita harus mengetahui responden kita itu jenis kelaminnya apa dan lain sebagainya ya. Jadi di sini kita isi karakteristik responden ya. Nah, selanjutnya di sini bisa teman-teman tambahkan deskripsi ya. Mohon dilengkapi. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman tambahkan pilihan-pilihan ya yang bisa diisi oleh respondennya. Di sini untuk tambahkan teman-teman pilih tanda plus yang ada paling atas ya, atau tambahkan pertanyaan. Nah, di sini yang harus kita cari tahu terlebih dahulu ya jenis kelamin ya. Nah, jenis kelamin itu jawabannya yang dibutuhkan bentuk jawabannya seperti apa ya. Di sini ada pilihan ganda, kotak centang, drop down ya. Nanti akan saya tunjukkan fungsinya satu-satu. Di sini kita pilih yang kita gunakan adalah kotak centang ya. Kotak centang. Kemudian kita bisa isi di sini laki-laki. Kemudian klik di bawahnya ya, perempuan. Atau ingin tambahkan opsi yang lain ya, apalah ya, terserah. Tapi saya di sini gunakan 2 saja ya. Jika teman-teman ingin tambahkan lebih jenis kelaminnya ya terserah ya. Kemudian ya, di sini apakah sifatnya wajib diisi atau tidak? Jika wajib, maka bisa teman-teman aktifkan ini ya, aktifkan ini sehingga sifatnya wajib untuk diisi. Nah, kemudian di sini bisa teman-teman tambahkan lagi ya. Tambahkan lagi. Oh ya, saya pindahkan ke atas. Nah, untuk pindahkan ke atas ya bisa klik bagian ini ya. Kita bisa seret naik turun ya. Ini saya lupa ya, nama lengkap ya. Nah, untuk nama lengkap kita pilih jawabannya adalah jawaban singkat ya. Nanti bisa diisi dengan teks ya, bentuknya teks. Sehingga yang di sini kita pilih jawaban singkat ya untuk mengisi namanya nanti. Nah, kemudian ini apakah wajib diisi atau tidak? Jika ini untuk privasi ya, untuk privasi, maka di sini bisa kita nonaktifkan. Nah, apabila teman-teman membutuhkan nama lengkap, maka bisa kita aktifkan untuk sifatnya wajib diisi. Oke, selanjutnya kita tambahkan bagian lagi ya, tambahkan satu bagian lagi ya, saya tambahkan. Yang terakhir adalah usia ya, katakan seperti itu. Nah, di sini kita pilih kotak centang saja 21 tahun ya sampai 25 tahun gitu. Kemudian tambahkan lagi 25 tahun sampai 30 tahun. Kemudian di sini ya lebih dari 30 tahun ya. Kalau teman-teman punya pilihan yang banyak ya silakan ditambahkan. Kemudian ya sama seperti yang di atas ini wajib diisi. Oke, sampai di sini tampilannya akan seperti apa ya? Kita lihat dulu pratinjaunya dengan klik icon yang gambar mata ya. Nah, kemudian kita lihat ya, di sini setelah responden membaca ya sapaan pembukanya dan judul ya, judul penelitian kita. Di sini responden akan klik berikutnya. Nah, setelah klik berikutnya akan tampil yang kedua adalah bagian yang kedua adalah karakteristik responden. Nah, inilah yang disebut bagian ya. Jadi dari bagian 1 ke bagian 2 itu responden menggunakan button berikutnya ya untuk menampilkan bagian yang berikutnya gitu. Seperti ini saya menampilkan bagian yang kedua dengan klik berikutnya. Nah, setelah itu di sini responden ya setelah mengisi dia bisa kirim ya. Jika tidak ada bagian berikutnya sudah tidak ada lagi, dia akan klik kirim. Akan tetapi ketika klik kirim di sini tidak dikirim karena ada pemberitahuan bahwa pertanyaan ini wajib diisi. Itulah fungsinya kenapa teman-teman harus mengaktifkan wajib diisi tadi. Sehingga responden tidak dapat melakukan kirim informasi atau data tanpa melengkapinya terlebih dahulu. Jadi sifatnya wajib dilengkapi dulu ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian pertanyaan atau pernyataan kuesionernya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Untuk bagian ketiga kita tambahkan bagian yang ketiga dengan menggunakan ya icon balok ini ya, 2 balok ini kita tambahkan. Nah, ini adalah bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga kita bisa isi dengan kuesioner. Kemudian ya deskripsinya kita bisa isi dengan tata cara pengisian kuesionernya. Nah, kita bisa begini ya. Kemudian kita paste saja. Nah, di sini kita jelaskan tata cara pengisian kuesionernya seperti apa ya. Di sini saya menggunakan skala Likert, jadi penjelasannya seperti ini. Oke, setelah penjelasan cara mengisi kuesionernya, selanjutnya kita mengisi pertanyaannya. Untuk mengisi pertanyaannya, kita gunakan tanda plus ini ya, tambahkan. Kemudian di sini kita mulai copy ya, copy pertanyaannya atau pernyataannya ya.
Kemudian untuk bentuk jawabannya apa? Di sini ya saya gunakan pilihan ganda. Jika sudah di sini jangan lupa wajib diisi di checklist. Nah, kemudian untuk tambahkan pertanyaan berikutnya, kita klik tanda plus ini aja ya. Yes. Nah, selanjutnya di sini saya gunakan bentuk pilihan jawabannya berbeda ya, biar teman-teman tahu berapa tingkat kepuasan Anda. Nah, berapa tingkat kepuasan Anda? Nah, di sini kita bisa isi ya label, katakan ini minimal ya. Kemudian yang bagian kelima adalah maksimal. Atau kita di sini kita taruh rentangnya 1 sampai 5. Namun kita bisa memilih rentangnya 1 sampai 10 ya, seperti ini. Oke, tampilannya akan seperti apa? Kita lihat. Ya, di sini kemudian untuk melihat bagian berikutnya kita klik berikutnya. Nah, dikarenakan ini wajib diisi ya. Kalau ini opsional ya. Opsional ya, tadi dikarenakan wajib diisinya tidak saya aktifkan. Kemudian di sini kita pilih ya, kita pilih. Kemudian berikutnya. Nah, berikutnya akan ditampilkan kuesionernya. Kuesionernya di sini ada petunjuk pengisian kuesionernya. Kemudian di sini ya dia bisa pilih ya, pilih salah satu ya. Dikarenakan kita menggunakan pilihan ganda tadi ya. Nah, kemudian di sini untuk berapa tingkat kepuasan Anda dengan peraturan kantor Anda ya. Saya salah typing ya, saya ketik di sini. Jadi berapa tingkat kepuasan Anda dengan peraturan kantor Anda ya? Minimalnya 1, maksimalnya 10 ya. Katakan gini. Nah, kemudian saya klik kirim gitu. Oke, kuesioner penelitian pengaruh komputer. Nah, jawaban Anda telah direkam gitu. Oke, selanjutnya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa teman-teman lanjutkan ya dengan tambahkan pertanyaan dan jawaban ya. Jika menggunakan skala Likert yang sama ya, semua kuesioner Anda menggunakan skala Likert seperti ini, saya sarankan untuk duplikat saja dengan menggunakan fungsi ini. Kenapa? Sehingga untuk jawabannya tidak perlu Anda isi lagi ya. Tinggal Anda ganti pertanyaannya saja ya. Kita copy yang kedua, kita paste saja ya untuk pertanyaan yang kedua. Selanjutnya ya kita duplikat lagi ya seperti ini dan seterusnya sampai selesai ya. Oke, selanjutnya kita membuat settingan ya. Di sini dikarenakan tadi saya sudah mengirim jawaban ya. Di sini menunjukkan sudah terdapat satu jawaban ya. Nah, untuk melihat jawaban-jawaban responden, teman-teman bisa klik link ya, link yang ada di sini ya untuk ke Excel untuk melihat. Nah, di sini apakah teman-teman ingin memilih file ya, file Excel Google ya, atau di sini ya istilahnya apa nih? Saya sebutnya agak susah. Atau teman-teman bisa membuatkan file yang baru. Kemudian dengan judulnya apa? Judulnya adalah jawaban. Nah, jawaban responden. Kemudian kita klik buat. Setelah kita membuat file yang baru ya di sini ya. Nah, sudah ada jawabannya seperti ini, tingkat kepuasannya 7 gitu ya. Dan seterusnya di sini memilih sangat setuju ya. Dan seterusnya. Oke, itu untuk melihat jawaban responden ya dalam file sheet-nya atau file ini ya. Excel ya, kalau saya katakan Excel ya. Oke, terus yang kedua adalah untuk melihat grafik ya, grafik dari hasil ya, hasil jawaban yang sudah diisi atau sudah dikirim oleh responden. Nantinya teman-teman akan melihat di sini ya, satu jawaban ya, dan semuanya ya. Di sini udah lengkap grafiknya. Kemudian di sini secara otomatis ya ada muncul ya grafiknya juga yang menjawab sangat setuju berapa persen dan lain sebagainya berapa persen ya. Nah, untuk melihat grafik jawaban ya, jawaban responden terhadap kuesioner teman-teman bisa teman-teman lihat di sini. Langkah selanjutnya yang terpenting adalah melakukan membuat setelan ya, setelan terhadap kuesioner ya atau yang ada pada Google Form. Apakah ini mau dijadikan sebagai kuis dengan memberi masukan secara otomatis? Tidak ya. Nah, untuk mengelola untuk jawaban ya. Untuk jawaban apakah teman-teman akan mengumpulkan email? Nah, email ini apakah di-input ya? Di-input manual oleh responden dengan mengisi formnya secara manual, mengetik alamat emailnya, ataukah dengan wajib login ya? Atau telah diverifikasi, artinya ketika ingin mengisi kuesioner ini wajib login dulu dengan Google account-nya gitu. Setelah login selesai baru bisa mengisi kuesionernya. Namun kalau di sini untuk input secara manual alamat Gmail-nya
Silakan teman-teman pilih sesuai kebutuhan ya. Nah, untuk mengirim salinan jawaban. Jadi ketika kita di sini mengaktifkan seperti ini ya. Kemudian di sini kita bisa mengirim ya, mengirim salinan jawaban ya. Katakan si A telah memberi jawaban terhadap kuesioner yang kita berikan. Nah, jawaban tersebut juga akan dikirimkan kepada si responden tadi atau tidak gitu. Kalau ingin mengirimkan jawaban yang sudah dijawab tadi kepada responden ya melalui emailnya, bisa kita aktifkan ini ya, bila diminta atau selalu. Ya, bisa kita aktifkan. Kemudian yang kedua settingan ini adalah izinkan pengeditan respon. Nah, setelah dia memberi jawaban, apakah teman-teman mengizinkan jawaban tersebut bisa diedit lagi atau tidak gitu. Nah, jika tidak ini dinonaktifkan, jika diizinkan ini diaktifkan. Artinya dia bisa merubah lagi apa yang sudah dipilihnya atau sudah dijawabnya gitu. Kemudian perlu login ya, batasi ke satu ya. Artinya satu pengguna satu jawaban ya. Tidak satu pengguna lebih dari satu jawaban gitu. Jadi kalau di sini teman-teman membutuhkan satu responden satu jawaban, maka di sini aktifkan ya. Kalau jika tidak, dinonaktifkan gitu. Nah, untuk persentasenya di sini ya, untuk menampilkan status progresnya diaktifkan atau tidak gitu. Kemudian acak urutan pertanyaannya ya atau tidak. Apabila teman-teman ingin mengacak urutan pertanyaannya, di sini bisa diaktifkan. Kemudian konfirmasi pesan. Nah, konfirmasi pesan ini ketika responden telah mengirim jawaban, maka pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada responden yang telah selesai memberikan jawabannya. Bisa Anda isi ya sesuai dengan kalimat yang ingin Anda ucapkan kepada responden yang telah memberi jawabannya. Terima kasih atas partisipasi Anda. Jawaban Anda telah kami terima, katakan demikian ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, kalimat ini ya, teks ini akan dimunculkan ketika si responden telah selesai mengirimkan atau menjawab ya, menjawab kuesionernya dan mengirimkan jawabannya, maka teks ini akan ditampilkan kepada respondennya ya. Silakan teman-teman ganti dengan kalimat yang ingin teman-teman buatkan kepada respondennya. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain, iya, dikarenakan kita menggunakan bagian-bagian ya. Lihat ringkasan hasil. Nah, ringkasan hasil ini apakah secara ringkas atau secara detail kepada responden, yang dimaksudkan kepada responden. Apakah responden juga bisa melihat ringkasan hasilnya? Jika iya, apakah secara ringkas saja ataukah secara detail gitu ya. Bisa teman-teman aktifkan gitu. Nah, nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden. Artinya semua pilihan-pilihan itu jika disimpan ya, kalau kita aktifkan, maka semua pilihan-pilihan itu tetap tersimpan ketika dia membuka link yang sama. Maka semua pilihannya tetap ada. Namun ketika tidak, maka akan hilang lagi gitu ya, akan kosong lagi gitu. Nah, kemudian yang di bawahnya adalah formulir default. Ya, default artinya ya keadaan semulanya. Nah, keadaan semulanya apakah formulir atau kuesioner yang teman-teman buatkan ini akan diterapkan ketika teman-teman membuka Google Form lagi. Jika iya bisa diaktifkan ya, bisa diaktifkan. Kemudian untuk pertanyaannya, apakah setiap membuka Google Form, pertanyaan ini akan digunakan sebagai pertanyaan defaultnya. Jika iya bisa teman-teman aktifkan ya. Jika tidak, ini dibiarkan nonaktif saja. Nah, jika sudah selesai seperti ini, bisa teman-teman kirim ya, dengan klik kirim, button kirim yang ada sini, dikirim kepada alamat email respondennya. Atau teman-teman bisa klik bagian ini ya, dapatkan link yang sudah terisi ya. Klik, nah seperti ini. Kemudian disebarkan kepada respondennya. Ataukah bisa teman-teman ya, di close dulu Google Formnya, maaf. Google Formnya maksud saya. Kemudian pada titik 3 ini teman-teman klik, kemudian bagikan. Setelah itu kita atur aksesnya terlebih dahulu ya. Di sini kita klik pilih siapa saja yang memiliki link. Oke. Jika sudah selesai, teman-teman salin link respondennya ya. Klik ini. Secara otomatis ya linknya sudah disalin. Tinggal teman-teman sebarkan kepada respondennya baik menggunakan media sosial apa saja yang teman-teman akan gunakan.
Nah, bagaimana ketika link ini diakses? Tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini. Di sini ya bisa diisi email Anda ya, dikarenakan tadi saya sudah aktifkan. Jadi bisa diisi ya. Kalau yang diverifikasi wajib login dulu baru dia bisa melihat kuesioner ini. Tetapi dikarenakan settingan tadi itu di input ya, kita memintanya input secara manual ya, tidak diverifikasi. Nah, input responden ya, di sini kita gunakan input responden, maka di sini ya disediakan kolom ya, kolom untuk mengisinya. Alamat emailnya apa? Setelah diisi dan ini sifatnya wajib ya. Kemudian baru bisa klik berikutnya gitu. Oke, saya rasa sekian dulu ya penjelasan saya tentang bagaimana cara menggunakan Google Form untuk kuesionernya. Bagi teman-teman yang kurang paham dengan penjelasan saya pada video ini, bisa tinggalkan komentarnya, akan saya bantu ya untuk memberi jawabannya untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Oke, salam hormat dari saya, sukses selalu bagi semuanya.